Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sudis dan ini adalah review HG1:114 Gundam Virtue. Ini adalah video terakhir dari Double October dan seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya. Jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya atau kokoh. Tidak ada yang lusa sama sekali ketika saya goyangkan seperti ini. Namun untuk tangan kanannya ini, karena kelamaan memegang GN Bazooka ini, dia mudah kayak ini ya, mudah bergerak seperti ini. Saran saya jangan terlalu sering pose memegang GN Bazookanya sih. Terus untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Waktu yang saya butuhkan untuk merakitnya sekitar 3-4 jam. Itu termasuk motong part serial runner, dibersihkan lalu dibuat video sebelumnya. Kurang lebih sama seperti saat saya merakit Gundam Exia, Gundam Dynames maupun Gundam Kyrios sebelumnya. Dan untuk hasilnya sendiri ini memiliki desain yang bulky ya, terlihat besar seperti ini, gempal. Kakinya ini besar sekali, terus tangannya juga lumayan besar, backpacknya besar, dan GN Bazookanya tentu saja juga besar ya, kayak gini. Terus untuk separasi warna menurut saya ini cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker sebanyak ini ya, kayak gini. Di sini yang sudah saya pasang adalah mata ya, ini mata. Di sini sudah saya pasang. Kemudian dua ini di bagian tangan ya, di sini dan di sini. Kemudian yang besar ini di bagian dada di sini. Dan yang dua di bawah ini adalah di bagian kepala ya, sampingnya ini 1 dan 2. Kemudian yang lainnya ini saya kurang tahu ya, kurang hafal juga dan tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk nutmeg dan sim lainnya tentu saja ada ya. Untuk nutmegnya sendiri masih kelihatan ya di belakang kaki ini. Ada 4 ya ini, masing-masing 2. Kemudian di sini ada bekasnya. Terus di sini ada yang belum saya potong juga, belum saya bersihkan. Terus di bagian sini juga kelihatan ya, di sini. Nah ini dan di sini juga. Sedangkan untuk sim lainnya sendiri ada di bagian tangan ini ya. Di sini juga ada. Kemudian kaki kayaknya nggak ada ya. Iya, kaki tidak ada. Kemudian di bagian bahu ini kelihatan. Terus selain itu ya itu aja sepertinya. Untuk kepalanya ini nggak ada sim line ya, aman ya. Ya untuk sim line-nya sendiri di sini tidak terlalu kelihatan ya. Sedangkan untuk nutmeg-nya masih ada yang kelihatan beberapa. Jadi kalau mau menghilangkan sim line maupun nutmeg-nya perlu ekstra kerja lagi. Selanjutnya akan saya bandingkan ya dengan 3 kit HG00 yang sebelumnya, yaitu Exia. Sebentar, Exia di sini. Ini mungkin saya geser saja. Kemudian Dynames dan Kyrios. Sebentar, Kyriosnya di sini. Seperti ini. Untuk tingginya keempatnya ini menurut saya tingginya hampir sama semua ya. Namun untuk ukuran besarnya menurut saya Virtue ini yang paling besar ya. Baik kakinya, backpacknya, tangannya maupun senjatanya ya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini saya tidak akan membandingkan dengan kit HG yang lainnya ya, karena sudah pasti ukurannya kurang lebih sama juga. Mungkin yang Gundam Virtue ini lebih besar aja sih. Ya, kelebihannya lebih besar aja. Oke. Untuk pembahasan dari Gundam Virtue kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini besar dan ya lumayan bagus ya. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun backpack ya, dan langsung saja dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk sedikit, menengadah sedikit ya, jadi mengangguk seperti ini bisa. Kemudian maju mundur ini sedikit bisa ya, kayak gini maju mundur ini. Kemudian miring ini bisa. Kemudian diputar ini sayangnya tidak bisa ya, dia sudah nabrak-nabrak bagian dagunya. Kemudian untuk tangannya ini bisa diangkat sejauh ini ya, ini udah mentok, nggak bisa diangkat lagi. Kemudian armor bahunya ini bisa digerakkan kayak gini. Kemudian bahunya bisa diputar ya 360 derajat.
Kemudian lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Sikunya bisa ditekuk seperti ini, tidak sebagus Gundam Kyrios yang kemarin ya, namun ini sama seperti di Names maupun Exia, lumayan bagus. Kemudian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat, ini juga bagus. Kemudian di badannya ini nggak ada join ya, antara perut dan dada, nggak ada. Terus antenanya ini bisa ditutup kayak gini ya, bisa dilipat kayak ini. Kemudian perutnya bisa diputar 360 derajat ya. Kemudian di bagian pinggang, untuk bagian ini bisa diangkat sejauh ini ya. Oh ya, untuk di bagian badan tadi ini bisa dibuka kayak gini ya. Untuk gimmick bazukanya dipasang di sini. Nah, ini. Lanjut lagi di bagian pinggang, untuk side skirt ini bisa diputar kayak gini. Sedangkan untuk back skirtnya ini fix ya, nggak bisa digerakkan ya, kayak gitu aja. Kemudian untuk kakinya bagian selangkangan bisa kayak gini. Kemudian nggak bisa ya ternyata ya. Oke. Kemudian maju, sebentar. Maju ini rada susah ya. Kayaknya ini sudah mentok. Ini sudah nabrak-nabrak ya. Udah mentok. Kemudian ke belakang ini juga sudah mentok. Sayang sekali nih terbatas ya. Ke samping juga seperti ini. Ke sampingnya lumayan sih. Oke, selanjutnya untuk sebentar. VV-nya dia lepas ya. Oke. Selanjutnya di bagian lutut dia ada 2 join ya seharusnya, namun ini tidak tidak fleksibel ketiga kit sebelumnya ya. Ini cuma bentuk L kayak gini, 90 derajat aja meskipun 2 join ya, karena betisnya ini cukup gede ya, jadi terbatas. Kemudian di pergelangan kaki ini bisa diputar kayak gini, miring kayak gini, maju mundur kayak gini. Udah itu aja kayaknya. Iya, cuma itu aja. Kemudian ankle armornya bisa gerak sedikit kayak gini. Oke. Untuk artikulasinya sayang sekali ini terbatas ya, terutama di bagian kakinya yaitu lutut, terus bagian pangkal pahanya itu terbatas ya. Untuk selebihnya seperti tangan ini sudah lumayan bagus. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini lumayan bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti ini ya. Sedikit namun ukurannya besar-besar. Dan seperti biasa akan saya bahas dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada GN Bazooka ya, bentuknya seperti ini dan ukurannya ini juga lumayan besar ya kayak ini. Di sini tersusun dari banyak parts ya, dengan warna abu-abu gelap, hitam, putih, dan kuning di dalam sini. Terus ini memiliki gimmick ya, bisa dibesarkan, dipanjangkan gitu. Di sini juga ada artikulasi untuk pegangannya kayak gini. Terus ini handle-nya juga bisa digerakkan kayak gini, keduanya. Ini juga. Kemudian ini bisa digeser-geser kayak gini. Kemudian untuk handle-nya ini bisa dicopot ya, lalu dipindah di yang tengah ini. Nah, kayak gini. Yang satunya juga bisa kayak gini. Dan di bagian handle ini juga ada artikulasi ya di sini ya. Jadi bisa kayak gini kan. Di sini juga tentu saja ada kayak gini. Kemudian ini bagian kuningnya bisa dikeluarkan ya. Terus bagian putihnya ini bisa ditarik ke bawah. Sebentar, nah ini tarik ke bawah, kuningnya ditarik, nah kayak gini. Ini gimmicknya kayak gini ya. Terus ini ya bisa ditarik kayak gini lah. Nah kayak gini gimmicknya. Ini untuk gimmick yang seperti ini menurut saya bagus sih. Meskipun bagian kuning ini menurut saya cukup plus ya. Nah ini, nah itu balik lagi kan. Sayang sekali sih sebenarnya gimmick yang bagus, tapi di kit yang saya ini loose ya bagian sininya ya. Oke, untuk pembahasan dari GN Bazookanya kurang lebih seperti itu saja, kayaknya nggak ada gimmick yang lain juga. Dan yang selanjutnya adalah GN Cannon ya, backpacknya ini bentuknya kayak gini. Ini ada armnya ya, atau tangannya ya, bisa diputar kayak gini, terus bisa digerakkan kayak gini, terus di sini juga bisa diputar kayak gini. Keduanya bisa ya,
Di sini juga bisa diputar, terus gerakan seperti ini, dan ini juga bisa diputar sendiri, kayak gitu. Kemudian ini bisa dicopot ya, kayak gini. Terus di sini ada semacam handle ya, untuk dipegang. Namun ini dipakai oleh Gundam Nadley ya, bukan Gundam Virtue. Kalau Gundam Virtue ini sebagai backpack aja. Tapi kalau Gundam Nadley masih bisa memegang kayak gini. Ini saya kembalikan dulu. Terus ini bagian ininya bisa dipanjangkan seperti ini ya. Ini bagus sih gimmicknya kayak gini. Kemudian di sini juga bisa dibuka kayak gini. Keduanya bisa ya. Kan saya kembalikan lagi. Dan untuk konektornya kurang lebih seperti ini ya. Sayangnya ini sangat tidak universal dan kemungkinan besar ini cuma bisa dipasang di Gundam Virtue saja. Oke, untuk backpacknya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini keren banget sih untuk backpacknya, gimmick-gimmicknya. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini adalah penutup lubang di bagian bawah ya, selangkangan itu yang saat ini sedang dicolok dengan action base-nya. Ini bisa ditutup pakai ini. Ini beda dari yang sebelum-sebelumnya ya, yang berwarna abu-abu, ini berwarna putih sendiri. Oke, selanjutnya adalah beam saber handle kayak gini. Ada dua ya, dan ini disimpan di dalam sini ya, di balik part berwarna putih ini, di bagian lutut atau dengkul sini. Dan yang terakhir adalah beam saber effect ya, di sini disertai ya. Tidak seperti Exia, Dynames maupun Kyrios, untuk Gundam Virtue ini masih dapat beam saber efeknya kayak gini. Ada dua ya. Oke, untuk senjatanya kurang lebih seperti itu saja ya dari Gundam Virtue ini. Tidak banyak ya, memang sedikit, namun ukurannya besar dan gimmicknya juga bagus. Oke, untuk pembahasan dari aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Gundam Virtue menggunakan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulan dari Gundam Virtue ini menurut saya lumayan bagus ya, memiliki desain atau siluet yang sebenarnya lumayan keren, namun ukurannya ini yang terlalu besar ya, terutama di bagian kaki, backpack, dan senjatanya, bisa menyebabkan rawan loose pada joynya. Terus untuk separasi warna ini juga lumayan bagus sebenarnya, meskipun masih membutuhkan banyak foil sticker. Lalu untuk artikulasinya sayang sekali terbatas ya, terutama di bagian kakinya, sangat-sangat terbatas menurut saya. Dan memiliki senjata yang gimmicknya bagus ya, terutama GN Bazooka dan GN Cannonnya. Menurut saya itu bagus sih. Terus untuk kekurangannya yaitu singline dan nakmak. Nakmaknya nggak terlalu banyak sebenarnya, dan singline-nya juga nggak terlalu banyak, namun kalau mau dihilangkan perlu ekstra kerja lagi ya. Dan untuk kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini ukurannya besar. Dan apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini kalau kalian sudah memiliki Gundam Exia, Gundam Dynames, dan Gundam Kyrios. Ya, sayang ya kalau nggak dilengkapi, sekalian aja dilengkapi 4. Ya, kalau mau beli Nadley pun juga nggak masalah juga sih. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri, mungkin saya akan memberikan nilai 7 dari 10 ya.
ya lumayan bagus sih untuk kit ini. Dan oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.